Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon guru profesional? Pada video kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita atau latihan soal kita UP Pedagogi Umum. Ini adalah pedagogi umum yang ke-12 ya, sudah part 12. Silakan teman-teman tonton video-video sebelumnya yang baru bergabung, yang belum tonton di playlist atau bisa lihat di kolom deskripsi, sudah saya simpan linknya di situ. Silakan teman-teman pelajari sebagai bekal nanti ujian UP. Mudah-mudahan nanti ujian UP-nya dimudahkan, diluluskan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sosial kepribadian silakan lihat di playlist, dan insya Allah saya akan simpan juga di kolom deskripsi untuk yang 2021 ini yang terbaru ya. Baik, kita langsung masuk ke soal latihan yang pertama. Jadi seperti biasa saya akan kasih waktu teman-teman untuk jawab sekitar 5-10 detik. Ya, hanya itu ya. Itu hanya kan sekedar latihan. Kalau di aslinya sebenarnya UP idealnya itu menyelesaikan satu soal 1 menit. Jadi lumayan panjang ya. Jadi ini hanya latihan, makanya 5-10 menit saja teman-teman. Baik, Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa dengan peragaan sebagai berikut. Yang pertama, Pak Tino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. Yang kedua, banyak kepala seekor kucing ada 1, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 1. Banyak kepala seekor kucing ada 2, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 2. Yang keempat, banyak kepala seekor kucing ada 4, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 4. Peragaan yang dilakukan oleh Pak Tino di dalam pembelajaran matematika tersebut: model pembelajaran A. Inquiry and Discovery Learning, B. Contextual Teaching and Learning, C. Problem Based Learning, D. Cooperative Learning. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B, Contextual Teaching and Learning ya. Ciri-ciri CTL, media dan sumber belajar dari lingkungan ya. Jadi ini sudah termasuk ciri-ciri CTL karena berada di halaman sekolah. Siswa membangun pengetahuan dari pengalaman sendiri, konstruktivisme. Jadi siswa diajak berpetualang dulu ini, kemudian ditambah lagi, ditambah terus ya, di konstruk. Pembelajaran diarahkan menemukan konsep perkalian atau inquiry ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Saya menugaskan siswa, saya salah ketik ya. Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasa. Jadi silahkan dijawab dulu.
Jadi jawaban terbaik yang tepat adalah ada di option A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber pelajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Kita lihat pembahasannya. Tidak tersedia media dan sumber belajar yang tersedia di sekolah bukan menjadi alasan bagi guru, ya. Jadi guru harus kreatif dalam mendayagunakan berbagai media alam sekitar agar pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Tapi memang di kenyataannya guru kebanyakan seperti itu di lapangan, bahwa tidak ada media, maka dia juga sudah tidak berusaha lagi untuk mencari media-media yang bisa dipakai. Dan belum lagi yang parah adalah punya media tapi tidak pernah digunakan media-media tersebut. Seperti halnya laboratorium IPA di SMP contohnya, banyak sekali itu bantuan pemerintah, itu luar biasa menghabiskan dana yang sekian puluh juta, bahkan miliaran ya, untuk semua sekolah, ratusan miliar malah disimpan berdebu di sekolah ya, itu kenyataan yang luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke soal latihan selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bantu share teman-teman. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran, merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah A. Problem based learning, B. Contextual teaching learning, C. Project based learning, D. Open inquiry, E. Cooperative learning. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B, yaitu contextual teaching learning. Ini dia pembahasannya. Ciri-ciri CTL. Yang pertama adalah konstruktivisme, adalah proses membangun atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Yang kedua adalah inquiry, adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Pengetahuan bukanlah hasil dari pertimbangkan sejumlah fakta, tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Yang ketiga, pembelajaran menekankan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media sehingga pelajaran lebih bermakna. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mengajar di kelas yang berjumlah 40 orang siswa, kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah diskusi tentang materi pelajaran. Anda mengamati kegiatan pembelajaran selama diskusi, namun selama pengajaran masih cenderung ramai dan banyak siswa yang bergurau. Berdasarkan hal tersebut, tindakan Anda adalah A. Membebaskan siswa untuk berdiskusi meskipun ramai dan gaduh. B. Memberhentikan diskusi dan memaksa siswa agar memperhatikan. C. Memberikan aturan baru dalam berdiskusi dengan materi yang berbeda setiap kelompok. D. Membiarkan saja kegiatan diskusi yang berlangsung dengan anggapan diskusi cenderung ramai. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C, memberikan aturan baru dalam berdiskusi dengan materi yang berbeda setiap kelompok. Ini dia pembahasannya, langkah-langkah mengatasi siswa ramai saat diskusi. Ya. Yang pertama, mengenal karakteristik siswa. Guru harus tetap berusaha mengenal siswa satu persatu beserta karakter masing-masing. Penting dalam melakukan pembagian kelompok. Ya. Jadi yang kedua adalah memilih tugas atau proyek yang memancing kerjasama. Yang ketiga, keep moving. Masing-masing kelompok memiliki topik yang berbeda-beda untuk dibahas. Yang keempat, pengaturan denah duduk. Mengatur denah duduk juga sangat penting.
Siswa yang cenderung pendiam jangan ditempatkan bersama siswa yang pendiam juga. Yang kelima adalah pertanyaan tingkat tinggi. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda lemparkan untuk menarik partisipasi siswa ya. Jadi usahakan pertanyaannya HOTS ya, atau high order thinking skill. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak, guru lebih tepat memilih alat permainan. A. Sepeda 3 roda, gerobak kecil, dan bola. B. Kartu gambar, kartu kata, dan kartu suku kata. C. Cermin, pakaian kostum dan aksesorisnya. D. Krayon, spidol, dan kertas gambar. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu sepeda 3 roda, gerobak kecil, dan bola. Kita lihat pembahasannya. Perkembangan sosial emosional anak adalah proses perkembangan pribadi anak selaku seorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain. Perkembangan ini berlangsung sejak bayi hingga akhir hayat manusia. Pemilihan media untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional adalah dengan menyediakan media yang menumbuhkan interaksi dengan orang lain, baik langsung maupun tayangan media animasi atau film. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Menurut model pembelajaran kontekstual, komponen utama yang lengkap terdiri dari A. Inquiry, masyarakat belajar, permodelan, penilaian autentik, dan refleksi. B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian autentik. C. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, permodelan, penilaian autentik, dan refleksi. D. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, permodelan, dan refleksi. Coba dijawab. Jadi jawabannya adalah option B ya. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian autentik ya. Kita lihat pembahasannya. Prinsip model pembelajaran kontekstual atau biasa disingkat dengan CTL, Contextual Teaching Learning. Yang pertama itu konstruktivisme, proses membangun atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Yang kedua adalah inquiry, penyelidikan dalam pembelajaran kontekstual. Artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Yang ketiga adalah bertanya. Pertanyaan belajar pada dasarnya bertanya dan menjawab pertanyaan. Yang keempat adalah masyarakat belajar, pelaksanaan komunitas belajar. Yang kelima adalah permodelan. Pemodelan adalah proses belajar sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Yang keenam adalah refleksi, adalah proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan remenyortir kejadian yang telah melalui pembelajaran. Yang ketujuh adalah penilaian autentik, adalah proses oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Dalam membuat silabus perlu memperhatikan berbagai hal, salah satunya adalah dalam menyusun silabus diutamakan dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Relevan, B. Sistematis, C. Menyeluruh, D. Fleksibel, E. Aktual kontekstual.
dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option D, fleksibel ya. Kita lihat relevan artinya sesuai perkembangan peserta didik, sistematis artinya saling terkait dengan kompetensi, menyeluruh artinya meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik, fleksibel artinya mengakomodasi keragaman dan dinamika perubahan, nih, ya, mengakomodasi keragaman peserta didik ya, dan serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Kemudian aktual kontekstual artinya mengikuti perubahan zaman iptek dan peristiwa kekinian. Kita lanjut ke latihan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Tonton juga video-video lainnya di playlist. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dituangkan dalam silabus harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Hal ini sejalan dengan prinsip A. Ilmiah, B. Relevan, C. Sistematis, D. Memadai, E. Konsisten. Memadai ya, bukan memadahi. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option D, yaitu memadai ya. Ini sudah benar. Yang tadi agak salah ya. Prinsip pengembangan silabus ada ilmiah, logis, dan benar dapat dipertanggungjawabkan isinya. Kemudian relevan sesuai perkembangan peserta didik. Selanjutnya ada sistematis, saling terkait dengan kompetensi, memadai, cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar ya. Ya, menunjang, ini harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya adalah konsisten, adanya konsistensi masing-masing komponen silabus. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Berdasarkan hasil penilaian harian diperoleh data dari 32 siswa setelah dites dengan 10 soal, ternyata yang mampu menjawab 10 soal dengan benar adalah 15 siswa. 7 siswa menjawab salah 3 soal dan 5 siswa berhasil mengerjakan dengan benar 6 soal. Sisanya menjawab benar 2 soal. Tentukan tindakan remedial seperti apa yang harus dilakukan Pak Burhan jika KKM 70 dan skor masing-masing soal 10. A. Memberi tugas kelompok untuk mengerjakan LKS. B. Tugas individu dan mengumpulkannya. C. Meminta siswa yang tuntas untuk menjadi tutor sebaya. D. Melakukan pembelajaran remedial berupa mengulang materi pada peserta remedi. E. Melanjutkan materi pelajaran. Coba dijawab dulu. Ini agak sedikit rumit ya. Ini dia jawabannya, ada di option A, memberi tugas kelompok untuk mengerjakan LKS. Kita lihat pembahasannya. Banyak siswa 32, jumlah soal 10. 15 siswa menjawab benar 10 soal, artinya tidak remedial ya. Jadi 15 siswa tidak remedial. 7 siswa menjawab salah 3 soal, artinya nilai 70, artinya tidak remedial. Jadi ada sudah 22 orang yang tidak remedial. Selanjutnya 5 siswa menjawab benar 6 soal, nilai 60 peserta remedial karena di bawah standar KKM-nya. Selanjutnya 5 siswa menjawab benar 2 soal, nilai 20 peserta remedial. Berarti peserta remedial sudah 10 orang. Selanjutnya banyak peserta remedial sama dengan 10 siswa. Ini peserta remedial sama dengan 10/32.
dikali 100% sama dengan 31%. Artinya bimbingan tugas atau tugas kelompok, kita lihat di sini bimbingan individu 0 sampai 20%, bimbingan kelompok 20 sampai 50%, pembelajaran ulang 50 sampai 100%. Jadi kasus ini berada di antara 20% sampai 50%. Berarti jawabannya adalah memberi tugas kelompok untuk mengerjakan LKS ya, karena dia berada di antara persentase 20% sampai 50% ya. Semoga dipahami ya teman-teman. Kalau perlu di pause videonya, diulang-ulang biar paham. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dimudahkan UP-nya, semoga lulus semua, amin. Dan jangan lupa subscribe, like, dan mohon bantuannya untuk share ke teman-teman yang lain biar lebih manfaat lagi, biar lebih banyak view dan saya lebih semangat lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.